Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kemarin di pertemuan pekan lalu kita sudah selesai dari membahas fa'il sama naib fa'il. Yang mana naib fa'il dan fa'il sama-sama isim, sama-sama marfu. Sama-sama isim, sama-sama marfu. Bedanya harus diingat baik-baik. Kalau fa'il dia terletak setelah fi'il apa? Maklum. Sementara naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Itu harus diingat. Fa'il setelah fi'il maklum. Kalau naib fa'il setelah fi'il majhul. Nah, di hari ini kita lanjut lagi insyaallah. Semoga dimudahkan. Kita ambil lagi dua isim yang marfu. Kemarin dua. Jika dua itu dimudahkan dan cepat dipahami, maka kita akan lanjut berikutnya lagi. Yang kita akan bahas sekarang adalah bab berikutnya yang disebutkan oleh penulis. Kita lihat di buku. Babul mubtada'i wal khobari. Bab al-mubtada dan khobar. Ini adalah bab yang penting dalam pelajaran nahwu terkait dengan isim yang marfu. Disebabkan karena banyak sekali kata dalam bahasa Arab marfu karena sebagai mubtada atau sebagai khobar. Sebenarnya ini dua bab. Cuman disatukan dalam satu pembahasan. Satu bab disebabkan karena kalau ada mubtada pasti ada khobar. Beda kalau fa'il sama naibul fa'il. Kalau ada fa'il kan tidak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il. Kalau ini harus selalu ada. Kalau ada mubtada maka pasti akan ada khobar. Tidak bisa kita bilang ini khobar. Nah belum ada mubtada. Tidak ada mubtada. Jadi ada mubtada maka ada khobar. Sekarang apa itu mubtada? Sebelum kita baca lebih jauh. Mubtada itu isim yang di awal kata. Kata yang pertama kalau dia isim itu mubtada. Sementara khobar beritanya. Kabar kita bilang kabar. Berita dari mubtada. Misalnya saya bilang begini. Saya katakan misalnya Zaid. Ya. Qadarullah baterainya lowbat di pensilnya. Tidak diperhatikan mungkin sama teman-teman. Saya katakan misalnya bisa kita ganti papan ini. Lowbat pensil. Kenapa dimatikan? Kan bisa dia. Tidak bisa? Tidak muncul? Baik. Jadi misalnya saya katakan begini. Zaid qaim. Ini saya kasih gundul dulu. Zaid berdiri. Ini kata yang di awal
Ini disebut mubtada. Nah, kata yang pertama itu disebut apa? Mubtada. Karena mubtada itu dari kata ibtada'a. Yang mengawali. Yang mengawali kalimat kalau dalam bahasa Arab. Jadi kata yang pertama itu dibilang mubtada. Yang penting nanti ada ketentuan tambahan. Zaid berdiri. Ini berita dari Zaid. Nah, kabarnya Zaid apa? Berdiri. Ini beritanya ini disebut dalam bahasa Arab khobar. Beritanya itu disebut apa? Khobar. Jadi contoh kedua misalnya antum katakan Ali, saya gundulkan dulu sebentar kita harokati. Ali marid. Ali sakit. Nah, kata pertama itu namanya apa? Mubtada. Paham ini? Sakit itu kan berita dari siapa? Ali. Beritanya ini namanya apa? Khobar. Kita bilang kabar. Gimana kabarnya Ali? Sakit. Kabarnya itu disebut khobar. Nah, bahasa Arabnya khobar. Bahasa kitanya apa? Kabar. Dipahami nih? Kalau kata pertama adalah mubtada, nah mubtada hukumnya marfu. Berarti saya baca Zaidun. Khobar juga hukumnya apa? Marfu. Berarti saya baca imun. Paham ini? Ali mubtada berarti saya baca Aliyun. Marid khobar berarti saya baca maridun. Karena mubtada dan khobar hukumnya apa? Marfu. Ini baru secara bahasa. Jadi ini lebih mudah lagi dipahami. Karena dari secara bahasa kita langsung bisa pahami bahwa ini adalah mubtada, ini khobar. Ditambah lagi nanti secara istilah. Nah, kita baca sambil menunggu juga itu. Secara istilah di buku. Perhatikan, sudah paham itu baru penjelasan secara bahasa. Secara bahasanya mubtada itu yang berada di awal. Khobar itu yang memberitakan itu mubtada. Yang menjadi berita, kabar dari mubtada. Sekarang kita baca secara istilah di buku yang dikatakan oleh penulis. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari anil awamilil lafziyati. 3 saja ketentuannya. Kalau antum paham 3 ketentuan ini, maka antum bisa langsung tentukan ini adalah mubtada. Ini adalah mubtada. Lihat dikatakan al-mubtada'u, mubtada adalah huwa, dia adalah al-ismu. Namanya mubtada itu harus ada apa? Isim. Jadi yang di awal kalimat itu tadi harus isim. Kapan fiil, maka tidak jadi mubtada. Jadi namanya mubtada harus apa? Isim. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, al-marfu. Harus isimnya itu marfu. Berarti kalau dia berada di awal tapi mansub, tidak mungkin mubtada. Harus isimnya marfu. Itu ketentuan kedua. Ketentuan ketiga. Dengan ketiga ini, maka kita bisa pastikan langsung. Karena hanya 3 ketentuannya. Al-ari yang kosong. Anil awamili dari penyakit al-lafdiyah. Penyakit yang terlafadzkan. Kita sudah pelajari kemarin. Di pertemuan lalu 2 penyakit terlafadzkan. 2 penyakit yang terlafadzkan. Penyakit yang terlafadzkan yang kita sudah pelajari adalah fi'il ma'lum dan fi'il apa? Fi'il majhul. Itu penyakit. Karena kalau ada isim marfu setelah fi'il ma'lum, fa'il. Kalau ada isim marfu setelah fi'il majhul sebagai apa? Naibul fa'il. Ini mubtada harus kosong dari ini penyakit. Kosong dari fi'il ma'lum dan kosong dari fi'il apa?
majhul. Paham ini? Contoh misalnya begini, saya katakan sama antum. Saya katakan, doroba Zaid. Duriba Zaid. Ini saya baca Zaidun. Saya baca juga Zaidun. Doroba Zaidun. Saya baca marfu. Duriba Zaidun. Saya baca marfu. Paham kan? Tapi pertanyaannya, apakah isim marfu ini sebagai mubtada? Dipastikan bukan. Dipahami ini? Kenapa saya bilang bukan? Tidak kosong dari penyakit. Ini disebut penyakit, ini doroba. Fi'il ma'lum. Ini duriba disebut penyakit. Fi'il apa? Fi'il majhul. Dia harus kosong dari penyakit ini. Seperti Zaidun qa'imun. Nah, Aliyun maridun. Kosong dari penyakit. Kosong dari penyakit. Nanti penyakit tidak harus dua ini. Masih ada lagi penyakit setelahnya, ada 3. Nanti ada 5 penyakit di sini masuk. Ini dia ini harus isim marfu kosong dari penyakit. Kosong dari penyakit. Apalagi penyakit jar. Kita masukkan min, ila, an, ala. Otomatis tidak akan marfu. Paham ini pembahasan mubtada? Dia adalah isim terus. Dia adalah isim terus. Marfu terus. Kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Jadi tidak ada penyakit yang masuk. Mubtada. Itu pengertian mubtada. Khobar. Setelahnya khobar. Wal khobaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Sementara khobar, dia adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya, yaitu kepada mubtada. Nah, ketika saya bilang Zaid berdiri, ini kata berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Aliyun marid, Ali sakit. Saya sandarkan sakit ke siapa? Ali. Itulah khobar. Itulah disebut apa? Khobar. Paham khobar? Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Berarti khobar itu setelah adanya apa? Mubtada. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Coba kita lihat. Lebih jauh lagi yang dikatakan oleh penulis. Nahwu qaulika. Contoh ucapan kamu. Dan anak sudah contohkan 2 di papan. Zaidun qa'imun sama Aliyun maridun. Contoh ucapan kamu di situ kata penulis. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Mana mubtada? Mana mubtada? Zaidun. Mana khobar? Qa'imun. Ahsantum. Az-Zaidani qa'imani. Mana mubtada? Mana khobar? Qa'imani. Ini tanda rofanya apa? Alif. Kenapa? Isim muthanna. Ingat kembali tanda rofa. Kan mubtada khobar rofa. Berarti dua-duanya harus antum pahami tanda rofanya apa. Tidak harus dhammah. Kan tadi Zaidun qa'imun tanda rofanya apa itu? Dhammah karena dia isim mufrad. Kalau ini isim mutsanna. Az-Zaiduna qa'imuna. Mana mubtada? Mana khobar? Mana khobar? Pertanyaannya, tanda rofanya? Wow, kenapa bisa? Jama' mudzakkar salim. Berarti alhamdulillah masih diingat sebelumnya. Alhamdulillah. Lihat sekarang lebih jauh lagi. Di buku itu dijelaskan. Hapus yang ini. Karena kita mau bahas pembagiannya. Antum perhatikan dulu di papan, insya Allah di buku akan mudah kita pahami. Ini sudah dipahami mubtada, sudah dipahami khobar.
Mubtada itu terbagi dua. Sebagaimana fa'il terbagi dua. Nah, juga naib fa'il terbagi dua. Fa'il terbagi kemana? Supaya ingat sedikit yang kita pelajari pekan lalu. Fa'il terbagi duanya bagaimana? Pertama apa? Dohir, kedua domir. Naibul fa'il, dohir juga domir. Mubtada juga terbagi dua. Ada dohir dan ada apa? Domir. Sama. Bedanya kalau mubtada dohir dengan fa'il dohir, naib fa'il dohir. Kalau fa'il dan naibul fa'il setelah fi'il. Kalau dia di awal. Seperti contoh tadi. Contoh tadi. Kita bilang aliyun. Maridun. Aliyun maridun. Ini namanya Ali ini mubtada dohir. Paham ini? Ali itu disebut apa? Mubtada dohir. Kenapa? Bukan domir. Dipahami ini? Terus ini mudah. Mubtada juga bisa berupa domir. Mubtada juga bisa berupa domir. Ya. Yeah. Sebagaimana fa'il juga bisa berupa domir. Naibul fa'il juga bisa berupa domir. Cuman kalau fa'il berupa domir harus ada fi'il ma'lum. Naibul fa'il kalau berupa domir harus ada fi'il majhul. Kan begitu? Kalau mubtada dia tidak boleh ada fi'il ma'lum, tidak boleh ada fi'il majhul. Dia terletak di awal. Dia terletak di mana? Di awal. Makanya contohnya misalnya huwa maridun. Huwa maridun. Dia sakit. Huwa maridun. Nah, mana mubtadanya? Mana mubtadanya nih? Huwa. Mubtada apa namanya? Domir. Pertanyaan saya, kenapa tidak baca huwu? Mabni kan sudah lewat. Kan yang harus di doma itu kan kalau mu'rob. Katanya bisa berubah. Kalau domir kan katanya apa? Mabni tidak bisa berubah. Bisa saja fathah, bisa sukun, bisa kasroh. Paham ini? Misalnya saya katakan misalnya anti. Kalau perempuan, anti tajirotun. Mana khob mubtada? Mana mubtada? Anti. Mubtada berupa apa? Berupa apa? Domir. Nah kenapa anti bukan antu? Mabni. Tetap di atas kasroh. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Tajirotun. Jelas ini? Jelas ini? Mudah kalau mubtada. Disebabkan karena fa'il juga sama. Terbagi dohir dan domir. Naibul fa'il juga sama. Terbagi dohir dan domir. Sekarang khobar. Tidak mungkin ada khobar berupa domir kan. Tidak bisa. Kan begitu? Tidak bisa kan? Kan tidak masa huwa begitu. Tidak bisa. Anta. Tidak bisa berupa khobar. Maka khobar juga terbagi. Tapi terbaginya berbeda. Secara garis besar. Dia hanya terbagi dua. Ada namanya khobar mufrad. Dan ada namanya khobar goir mufrad. Tapi harus antum pahami baik-baik di sini mufrad. Dan apa itu goir mufrad? Khobar mufrad artinya. Khobarnya itu berupa satu kata. Tidak apa-apa walaupun dia musanna, jama. Nah itu tetap dinamakan apa? Khobar mufrad di sini. Yang penting satu kata. Kalau khobarnya berupa satu kata namanya khobar mufrad. Walaupun isi musanna. Misal saya contohkan Zaidun qaimun. Qaimun. Ini qaimun. Khobar apa? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Kan begitu kan? Satu kata. Khobarnya berupa berapa kata? Satu. Antum bilang khobar apa? Mufrad. Atau saya bilang Zaidani qaimani. Zaidani qaimani. Ini qaimani. Khobar apa namanya? Mufrad. Nah dia isi mutanna. Kenapa dibilang khobar mufrad? Satu kata. Atau saya bilang Zaidun, Zaiduna,
Qa'imuna. Zaiduna qa'imuna. Ini qa'imuna. Khobar apa? Khobar apa ini? Mufrad. Khobar mufrad. Kenapa dibilang mufrad padahal dia jamak mudzakkar salim? Kenapa? Satu kata. Jadi khobar itu bisa berupa satu kata seperti ini. Namanya khobar mufrad. Namanya khobar apa? Mufrad. Dipahami nih? Dipahami nih? Nah, ada kalau antum sudah paham ini, tapi yakin ya sudah paham ya? Siapa yang belum paham khobar mufrad? Angkat tangan, jangan malu. Khobar mufrad, khobar yang isinya itu cuma satu kata. Dipahami nih? Sudah paham? Semuanya yakin? Karena kita mau bahas lawannya. Susah antum akan pahami lawannya kalau itu tidak dipahami. Yakin dipahami nih? Kita Pak? Songko biru. Samping kita, iya. Songko tak biru kah? Atau hitam itu? Kita Pak, paham? Yakin Pak. Jangan malu, bilang saja, belum. Paham? Yakin kita? Ini, Zaidun qa'imun. Ini qa'imun khobar apa namanya Pak? Khobar? Khobar apa namanya? Apa? Ulang? Mufrad. Khobar mufrad. Kenapa bisa? Satu kata. Zaidani qa'imani. Qa'imani. Khobar apa Pak? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Walaupun dia mutsanna. Zaiduna qa'imuna ini. Khobar apa Pak? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Jadi kalau satu kata namanya khobar mufrad. Jadi ini beda isi mufrad sama khobar mufrad. Kalau isi mufrad bukan mutsanna, bukan jamak. Kalau isi mufrad, kalau khobar mufrad satu kata. Nah, alhamdulillah. Berikutnya ada namanya khobar ghairu mufrad. Khobarnya tidak mufrad. Tahu tidak mufrad? Lawannya itu mufrad. Nah, kalau khobarnya berupa mufrad satu kata. Kalau ghairu mufrad berarti tidak satu kata. Pasti paling sedikitnya dua. Kan itu dibilang ghairu mufrad. Dan bentuknya ada 4. Khobar ghairu mufrad ini tidak akan pernah keluar dari 4 bentuk. Saya akan contohkan baru nanti ada namanya. Contoh pertama misalnya Zaidun abuhu qaimun. Zaidun qama abuhu. Zaidun indaka. Terakhir, bentuk terakhir Zaidun fi al-baiti. Nah ini 4 bentuk. 1, 2, 3, 4. Ini 4 bentuk khobar ghairu mufrad. Bentuknya. Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya berdiri. Kan enggak bisa itu abuhu menjadi khobarnya Zaid. Zaid adalah bapaknya. Kan enggak cocok. Terus enggak bisa juga ini qaimun saja. Qaimun. Zaid berdiri. Sementara Zaid bukan Zaid berdiri. Ini Zaid bapaknya berdiri. Nah berarti khobarnya mana? Ini Zaidun abuhu qaimun. Mana khobar? Abuhu qaimun. Itu khobarnya. Nah
Zaidun koma abuhu. Zaid berdiri bapaknya. Mana khobarnya? Bukan Zaid berdiri. Koma bukan berdiri Zaid. Bukan. Tapi ini kan yang berdiri mana bapaknya. Berarti khobarnya mana? Koma abu. Zaidun indaka. Ini mubtada. Zaidun indaka. Zaid di sisimu. Mana khobar? Bukan indah. Bukan juga ka. Tapi apa? Indaka. Dua kata. Zaidun fil baiti. Zaid fil baiti. Mana khobar? Mana khobar? Fil baiti. Ini 4 contoh ini. Ini namanya khobar goir mufrad. Khobar tidak mufrad. Karena semuanya tidak satu kata. Semuanya tidak satu kata. 4 ini ada nama-namanya. Nah, kita mulai dari yang paling mudah. Kalau ini yang keempat, kita mulai dari paling yang keempat. Kalau kata pertama huruf jer, maka nanti namanya khobarnya jer majrur. Kan fi huruf jer tak? Paham ini? Huruf jer kan fi, maka namanya khobar apa nanti? Namanya yang keempat jer, jarun wa majrur. Itu namanya. Kalau kata pertamanya menunjukkan atas tempat atau waktu, ini indah. Di sisimu, di sisi. Menunjukkan tempat atau waktu. Maka nanti khobarnya berupa dhorob namanya. Khobar namanya berupa apa? Dhorob. Kalau kata yang menjadi khobar itu adalah menunjukkan apa? Waktu atau tempat. Namanya dhorob. Indaka. Di sisi kamu. Dipahami ini? Kalau kata pertamanya adalah fi'il seperti koma. Fi'il gak itu? Fi'il namanya? Fi'il ini koma? Fi'il atau isim? Fi'il. Kalau kata pertama dari khobar adalah fi'il, maka namanya khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ini namanya saja. Kalau antum udah hafal juga namanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini cuma namanya saja. Intinya antum tahu ini khobar ghairu mufrad. Tapi kalau kata pertamanya adalah fi'il, namanya khobarnya berupa, ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya adalah isim, ini abu. Isim atau fi'il? Ini abu, isim atau fi'il? Isim. Kalau kata pertamanya adalah isim, maka nama khobarnya adalah jumlah sama ismiyah. Namanya saja. Jumlah ismiyah. Jadi kalau kata pertamanya adalah fi'il namanya jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya adalah isim namanya jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya huruf jar majrur. Kalau kata pertamanya berupa dhorob, yaitu kata menunjukkan waktu atau tempat, namanya apa? Dhorob. Dipahami ini? Ini khobar ghairu mufrad. 4. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dhorob, jar majrur. Itu bentuknya. Berarti kalau kita jumlah, khobar itu ada 4 macam, 5 jadinya. 4 yang ghairu mufrad, 1 yang mufrad. Berarti jumlah khobar itu ada berapa? Bentuknya ada berapa? 5. Jadi bukan dia bilang domir, dohir. Bukan. Dia hanya mufrad dan ghair mufrad. Mufrad cuma bentuk 1, ghairu mufrad ada berapa bentuk? Ada berapa bentuk? 4. Kalau kata pertamanya adalah isim, maka khobarnya namanya apa? Jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya adalah fi'il, maka khobarnya namanya jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya jar majrur, apa nama khobarnya? Huruf jar kata pertamanya, maka jar majrur. Kalau tempat atau waktu, maka nama khobarnya dhorof. Namanya saja. Kalau antum dah hafal namanya, tidak ada masalah. Yang penting hafal. Khobar ada 2. Ada mufrad dan ada ghair mufrad. Mufrad adalah isinya cuma 1 kata. Ghair mufrad isinya lebih dari 1 kata. Artinya 2 paling sedikit. 2 paling sedikit. Jelas kan? Jelas ini? Lihat di buku. Di buku contohnya belum akan berikan banyak contoh. Iya. Kita lihat. Wal mubtada'u qisman.
Lihat di buku mubtada itu ada 2 jenis. Mubtada ada 2 jenis. Dhahirun wa mudmarun. Ada yang dhahir, ada yang berupa dhamir. Ada mubtada berupa dhahir, ada mubtada berupa dhamir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, kata penulis. Maka yang dhahir apa yang telah lewat contohnya. Yang tadi di atas. Itu Zaidun qaimun, wa Zaidani qaiman, wa Zaiduna qaimun. Itu namanya mubtada dhahir. Wal mudmaru, sementara mubtada berupa dhamir, itna asyara, ada 12 mubtada yang berupa dhamir, ada 12 lafadznya. Wahia dia adalah ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Sampai di situ 12. Antum bisa kasih catatan. Kalau antum dapat ini kata-kata ini, maka pastikan dia mubtada. Kalau antum dapat ini, dapat huwa, oh mubtada. Dapat hiya, mubtada. Dapat anta, mubtada. Anti, mubtada. Ana, mubtada. Nahnu, mubtada. Antuma, mubtada. Antum, mubtada. Antunna, mubtada. Hunna, mubtada. Hum, mubtada. Paham ini? Kalau antum dapat ini kata. Karena disebutkan oleh para ulama kata-kata ini, kalau dia berada di awal kalimat pasti mubtada. Kata-kata ini. Karena ini berdasarkan penelitian. Kata-kata ini kalau berada di awal kalimat maka pasti apa? Mubtada. Lihat contoh di situ di buku. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Ana qaimun. Mana mubtada? Ana. Nahnu qaimuna. Mana mubtada? Nahnu. Kata beliau. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Kalau mirip dengan itu sudah bilang saja mubtada. Karena ini pasti seperti itu. Dipahami ya? Ini yang beliau sebutkan. Wal khobaru kisman. Buka bukunya halaman 46. Wal khobaru kisman. Dan khobar itu terbagi 2. Khobar juga terbagi 2. Mufradun, ada namanya khobar mufrad. Ada pengertian di bawah. Wa goiru mufradin. Dan ada khobar goiru mufrad. Lihat catatan 182. 182. Sudah? Yaitu bukan berupa jumlah. Kan bilang khobar mufrad. Yaitu bukan berupa jumlah. Kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Atau tersusun dari fi'il fa'il. Bukan berupa jumlah. Dan bukan pula yang menyerupai jumlah. Seperti dhorob dan jar majrur. Ana isyaratkan memang di situ. Bukan berupa fi'il fa'il. Dan bukan berupa mubtada dan khobar lagi. Dipahami nih? Itu namanya khobar apa? Mufrad. Bukan berupa mubtada khobar. Bukan juga berupa fi'il fa'il. Bukan berupa dhorob. Bukan berupa jar majrur. Itu dibilang khobar apa? Mufrad. Kalau ghairu mufrad? Kalau ghairu mufrad. Catatan 183. Yaitu berupa jumlah. Kalimat yang tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il dan menyerupai jumlah seperti dhorob dan jar majrur. Dipahami nih? Lihat yang ini. Nah, Zaidun abuhu qaimun. Ini kalau saya i'rab, ini abuhu qaimun, saya hapus Zaid, ini abuhu mubtada. Qaimun khobar. Kan begitu tak? Iya kan? Kalau berupa mubtada khobar lagi kalau saya hapus itu, ini namanya jumlah. Paham ini? Iya, seperti ini juga. Zaidun koma abuhu. Kalau saya hapus Zaid, koma fi'il. Abu, fa'il. Ini namanya fi'il, fa'il. Jadi kalau ini mubtada khobar, ini fi'il, fa'il. Kalau indaka, Zaidun indaka. Ini berupa dhorob. Menyerupai jumlah. Zaidun fil baiti, ini nama jar, majrur. Dipahami nih? Jadi kalau isim pertama, jumlah ismiyah.
fiil pertama jumlah fiiliyah, fiil fa'il. Ya, dorob pertama, dorob. Nah, jar majrur, huruf jar pertama, jar majrur. Khobar mufrad bukan itu. Khobar mufrad bukan itu. Fal mufraduna, maka khobar mufrad contohnya Zaidun qaimun. Mana khobar? Mana khobar? Qaimun. Khobar apa? Khobar apa? Mufrad. Terus kata beliau, wa ghairul mufradi arba'atu asya. Yang ghair mufrad itu ada 4 jenis. Ghairu mufrad, yang tidak mufrad itu ada 4 jenis. Al-jar wal majrur, 1. Jar majrur. Jadi yang didahulukan itu yang paling mudah. Yaitu kata pertamanya itu huruf jar. Dibilang jar majrur. Wadzorfu, dzorof, kata yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il bersama fa'ilnya. Yaitu kata pertama apa? Fi'il, kemudian kedua apa? Fa'il. Wal mubtada wa ma'a khobarihi, dan mubtada lagi bersama khobarnya. Mubtada bersama apa? Khobarnya. Yaitu kalau dihapus mubtada pertama, dia bisa dirob lagi apa? Mubtada. Setelahnya adalah apa? Khobarnya. Yaitu kata pertamanya isim. Kata pertamanya adalah apa? Isim. Tinggal contoh. Nahwu contohnya. Dan ada catatan-catatan yang di bawah ya. Antum bisa baca itu catatan 185. Keterangan untuk jar majrur. Yaitu khobarnya berupa huruf jar. Dan isim yang dia jar seperti contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Khobarnya berupa dorob. Yaitu khobarnya berupa dorob. Kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Ini yang Anda bilang tadi ada di catatan. Ya. Contohnya yang disebutkan oleh penulis. 2 perkara ini yaitu jar majrur dan dorob disebut dengan syibhul jumlah. Disebut dengan syibhul jumlah. Yang menyerupai jumlah. Itu namanya. Itu disebut dengan syibhul jumlah. Kemudian khobarnya berupa fi'il bersama fa'ilnya. Lihat keterangan itu di halaman di catatan 187. Yaitu khobarnya berupa jumlah fi'iliyah. Kata pertama dari khobar tersebut adalah fi'il. Itu catatan itu lebih memperjelas. Apa yang disebut dengan fi'il dan fa'il. Yaitu ini disebut jumlah apa? Fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Ada lagi definisinya di situ. Yaitu kata pertama dari kata tersebut, khobar tersebut adalah fi'il. Kemudian mubtada bersama khobarnya. Lihat di catatan 188. Yaitu khobarnya berupa jumlah ismiyah. Kata pertama dari khobar tersebut adalah isim. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Lihat kembali ke atas. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Contoh ucapan kamu. Zaidun fiddari. Mana khobar? Pertanyaannya, mana khobar? Fiddari. Berupa apa itu? Jar majrur. Zaidun indaka. Mana khobar? Mana khobar? Indaka. 2 kata itu indah sama ka. Indah kan namanya khobar ghairu mufrad. Berarti pasti berapa paling rendah? 2 kata. Indaka. Mana khobar ulang? Berupa apa itu? Dorob namanya. Wa Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Mana khobar? Kata pertamanya apa? Fi'il berarti jumlah fi'iliyah. Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Mana khobar? Mana khobar? Jariyatuhu dahibatun. Kata pertamanya apa itu? Isim. Berarti dia jumlah apa? Ismiyah. Jelas ini? Itu yang disebutkan. Ada di catatan masing-masing. Itu Zaidun fiddar ada catatan. Zaidun indaka ada catatan. Ya. Zaidun qoma abuhu ada catatan. Coba kita baca. Zaidun fiddar. Catatan 189. Fiddar sebagai khobar ghairu mufrad. Karena berupa syibhul jumlah. Yaitu jar majrur. Kemudian lihat Zaidun indaka. Catatan 190. Indaka sebagai khobar ghairu mufrad. Karena berupa syibhul jumlah. Yaitu dorob. Paham kan? Yaitu berupa apa? Dorob. Kemudian lihat.
catatan untuk Zaidun, abuhu. Zaidun, abuhu. Catatan 191. Abuhu sebagai khobar ghairu mufrad karena berupa jumlah, yaitu jumlah apa? Fi'liyah. Sebab diawali oleh fi'il. Jelas sekali di catatan. Kemudian lihat catatan 192. Untuk kata contoh Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaidun jariyatuhu dahibatun. Lihat keterangan di bawah. Jariyatuhu dahibatun sebagai khobar ghairu mufrad. Sebagai khobar ghair mufrad. Karena berupa jumlah, yaitu jumlah apa? Ismiyah. Sebab diawali oleh isim. Selesai 2 bab ini. Mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa juga. Tapi domirnya bukan khobar. Khobarnya itu adalah berupa domir dan isim setelahnya. Misalnya ya, contoh yang kita inginkan itu, contoh saya bilang begini. Zaidun huwa tajir. Jadi kita bilang huwa bukan mubtada, bukan khobar. Kita bilang Zaidun mubtada. Huwa mubtada lagi. Paham ini? Jadi ini mubtada pertama. Huwa mubtada juga kedua. Tajirun khobar. Tapi pertanyaannya khobarnya siapa? Khobarnya Zaid atau khobarnya huwa? Khobarnya huwa. Makanya dia khobar untuk 1. Khobar untuk 2. Maksudnya khobar 2, paham khobar 2? Khobarnya itu mubtada huwa. Terus mana khobarnya Zaid? Nah itu. Khobarnya apa? Huwa tajir. Ini khobar 1. Paham ini bentuknya? Jadi dia bukan khobar. Bukan dia sendiri. Tapi khobarnya huwa tajir. Berapa kata? 2 kata. Itu namanya khobar apa? Khobar apa? Ghair mufrad. Khobar ghairu mufrad. Tapi pertanyaannya, jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Kata pertamanya isim, yaitu siapa? Huwa. Dipahami ini? Ada lagi? Ada lagi? Silakan Mbak. Khobar? Mau terlalu cepat pertanyaan itu Pak. Sabar ke. Ini yang biasa mau dulu susunannya. Kalau itu dibilang khobar muqaddam, itu sudah dia balik. Oh jangan mi dulu. Ini mi dulu yang biasa Pak. Itu terlalu tinggi pertanyaan tak. Wah itu membuat nanti yang lain. Jadinya jadi susah. Nanti Pak ada saatnya nanti. Dikasih ke itu kalau sudah ini lancar. Tahu pertanyaan beliau itu? Jika asal begini, saya sekarang jelaskan. Mubtada itu kan isim di awal. Nah setelahnya ada khobar. Yang beliau tanyakan, mana itu dibilang khobarnya di depan. Mubtadanya di belakang. Ini mau dulu. Yang biasa. Susunannya. Jami dulu Pak yang itu. Itu bahaya itu. Lari nanti orang. Sedikit-sedikit. Ini masih bayi ke ini dikasih makan. Nanti lama-lama dikasih ke nasi. Ini kan baru bubur ini. Bubur ini Pak. Makanannya bayi. Nah nanti lama-lama dikasih ke nasi. Lama-lama biar mie ikan bolu. Dikasih kita lahap juga. Nah ini baru bubur ini dikasih ke. Yang pokok saja dulu. Dengan ini kita bisa baca kitab gundul dulu. Sementara. Nah ada pertanyaan lain? Kalau itu tidak bisa dulu dijawab. Kita tahan dulu sejenak. Di buku kedua insya Allah. Kita akan sebutkan. Ada pertanyaan lagi? Di akhwat juga boleh bertanya. Betul.
Anjing dipukul oleh Zaid. Terus? Ini masalah Pak. Berarti kita tanyanya kan fi'il fa'il kemarin kan. Itu kan kalimat yang kita buat. Kalau dalam bahasa Arab Pak. Kalau anjing dipukul Zaid. Itu bukan begitu bahasa Arabnya. Dia bahasa Arabnya nanti doroba. Jadi bukan naibul fa'il nanti. Kalau begitu kalimatnya doroba Zaidun kalban. Ini modelnya ini Pak. Yang kita tanya itu. Jadi dia fi'il maklum. Doroba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Sama dengan anjing dipukul Zaid. Tapi susunan kalimatnya begitu. Kalau saya Arabkan itu yang kita bilang. Kalau kita bilang anjing dipukul tanpa Zaid. Baru kita bilang duriba kalbun. Duriba kalbun. Anjing dipukul. Depan Pak kalimat pasif sama aktif. Jadi kalimat pasif itu, kalimat pasif tidak ada Zaid. Dalam bahasa Arab. Kalimat aktif yang ada Zaidnya. Tapi kita bisa kalau dalam kalimat kita. Kalau kalimat Arab tidak boleh Pak. Tidak boleh ada. Kalau di yang pasif tidak boleh ada Zaid. Kecuali Zaid yang dipukul. Duriba Zaidun. Zaid dipukul. Ia memukulnya tidak boleh ada dia. Kalau di kalimat pasif. Kalau di kalimat aktif ada. Yang kita sebut tadi itu kalimat aktif dalam bahasa Arab bukan pasif. Cuman terjemahannya kita awalkan di. Ada lagi Pak? Jadi aturan bahasa Indo kan belum heran, bingung kan? Ada. Ya kan? Di bahasa Arab tidak Pak, tidak boleh ketemu. Tidak boleh ketemu. Kalau kalim fiilnya pasif, tidak boleh ada fa'il. Pelaku, tidak boleh. Dalam aturan bahasa Arab. Kalau kalimatnya aktif, baru boleh ada pelaku. Ada lagi? Alhamdulillah ini selesai lagi 2. Ana minta antum meroja ini mubtada khobar. Karena di pertemuan depan terkait dengan dia. Tapi yang sudah diubah hukumnya oleh penyakit. Ini kan tanpa penyakit ini. Mubtada khobarnya marfu. Nanti pekan depan ada penyakit yang akan merasukinya. Dan mengubah hukumnya. Dari marfu menjadi marfu mansub menjadi mansub marfu. Nanti. Maka ini ana minta diulang baik-baik di rumahnya. Supaya nanti tidak bingung ketika ada lagi penyakit. Ini kan tanpa penyakit. Tapi sebelum itu semua, apakah ada masalah di pelajaran hari ini? Kita Pak. Songkok biru. Temanya songkok hitam. Ada masalah di pelajaran hari ini? Terus terang Pak. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Nanti nggak tahu ya setelah pulang ke rumah bersama istri. Apa ada masalah atau tidak. Yang penting jangan berkelahi karena mubtada khobar. Ada lagi masalah yang lain? Abu Dia? Kenapa kita terlambat? Kenapa kita terlambat? Jemput anak sekolah. Jangan mikir jemput. Alhamdulillah. Ya Allah. Sudah tidak ada masalah? Alhamdulillah. Murojaah ya. Karena kita tidak rasa ini. Kita akan tamatkan ini. Inilah kita ambil 2. Pekan depan lagi kita ambil 2. Iya. Bahkan bisa saja nanti pekan depan itu 3. Kita ambil. Tidak terasa. Kita selesaikan ini buku. Dan kita akan masuk di buku ketiga. Insya Allah. Buku kedua nanti setelahnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.